Halo, selamat siang teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Halo, kedengaran tidak suara Ibu Rika teman-teman? Oh, kedengaran ya. Oke, terima kasih. Soalnya di sini hujan, takutnya sinyalnya Halo tidak bagus. guys, welcome to Halo my J. channel. Tadi ya izin ya. Bagaimana? Ya, Bu. Oke, tidak urusannya selesai? Sudah selesai? Besok ke Taiwan, Bu. Jadi kita Oh, itu. oh besok ke Taiwan. Halo William. Ya, Joshua. Hmm? Oh, Under Joshua. Ya. Joshua dan adiknya ya ke Taiwan ya. Oh, oke. Kamu nggak ikut? Mereka sekolah, Bu, di sana. Iya tahu. Kamu nggak di Taiwan. Hai, siapa itu? Tadi itu ya habis ketemu siapa namanya itu? Jay? Owen, Oh iya masih ingat nggak? Owen. Owen sekolah di mana Owen sekarang? Di Beacon. Oh di Beacon. Oke, sukses selalu ya Owen ya. Baik teman-teman. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oh iya, harusnya ini kan pramuka ya. Ibu Rika lupa. Oke, nggak apa-apa. Oke, Pancasila, Ibu minta bantuan Jen. Maaf. Lalu untuk Dasa Dharma, silakan Ibu Rika minta bantuan. Sudah lama Ibu nggak dengar suara Nathan. Silakan, Pancasila Jen. Adakah Jen di sini? Tidak ada? Oke, Jaden. Supaya tidak ngobrol, silakan Pancasila. Baca Pancasila dengan jelas. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, Jay. Silakan Nathan lanjutkan dengan pembacaan Dasa Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oke, baik. Terima kasih. Oke, sekarang Ibu absen dulu ya. Yang Ibu Rika panggil tolong jawab hadir ya. Oke. Rafael, jawabnya bukan hadir, tapi salam pramuka, karena ini adalah pramuka ya. Rafael. Salam Pramuka. Terima kasih. Dom. Salam Pramuka. Tiger. Salam Pramuka. Jaden. Salam Pramuka. Terima kasih. William. Salam Pramuka. Terima kasih. Ashley. Salam Pramuka.
Renan, Salam Pramuka. Nathan, Salam Pramuka. Kelly, Salam Pramuka. Stanley, Salam Pramuka. oke, Frederick, Salam Pramuka. ya, Frederick ada. Terima kasih. Lanjut Matthew, Salam Pramuka. Tom tadi baru hadir, Ben, Salam Pramuka. Darren, Salam Pramuka. Owen, Salam Pramuka. Louis, Salam Pramuka. Godeliva, Salam Pramuka. Jolen, Salam Pramuka. Jen, Salam Pramuka. Carol, Salam Pramuka. Natasha, Salam Pramuka. Annabel, Salam Pramuka. Fairi, Salam Pramuka. Hailey. Hailey tidak ada ya, nomor 25 coba. Oh, Hailey tidak. Hailey tidak ada. Lalu Karen, Salam Pramuka. Vera, Salam Pramuka. Michelle, Salam Pramuka. Nashel, Salam Pramuka. Yuri, Stephanie, Salam Pramuka. Amy. Salam Pramuka. Oke, Renan, apakah ada kabar dari Hailey? Tidak ada. Oh, Hailey baru masuk. Oke, good. Hari ini luar biasa ya. Grade 9 nihil hadir semua kecuali tadi Jaded izin ya. Oke, tolong kameranya dibuka dulu teman-teman semuanya supaya Renan bisa foto ya. Jolen, Annabel, semua kameranya dibuka. Sudah difoto. Wah, ibu lagi minum ya di foto ya. Nggak apa-apa deh. Oke, terima kasih. Oke, mohon maaf ya tadi pagi itu Ibu Rika bacanya jadwal yang minggu lalu. Ya, ternyata jadwal minggu lalu Ibu pikir ini dapat yang terbaru tetap yang sama, ternyata diubah. Jadi jadwal untuk minggu ini itu akan dipakai sampai tanggal 19 ya, teman-teman ya. Begitu bukan? Ya. Sampai tanggal 19 berarti sampai 2 minggu lagi kita akan jadwalnya seperti ini. Ya, mungkin akan lelah ya, udah dari sekolah pulang ke rumah masih belajar lagi. Ini sampai setengah 4 atau kalian masih ada kelas lagi nanti sesudah Ibu Rika? Apa sudah selesai? Masih ada. Masih ada satu lagi atau 2 lagi? Satu lagi ya? Satu lagi. Oke, oh berarti sampai seperti biasa ya, sampai setengah 5 ya. Oke, nggak apa-apa, tetap semangat ya. Kita akan belajar tentang upacara. Upacara bendera penggalang. Seperti apa sih upacara itu? Ya, mari kita saksikan bersama. Sebentar ya. Oke, upacara pramuka penggalang. Oke. Selamat bertemu kembali dalam kegiatan kepramukaan kali ini
dalam keadaan sehat ya. Ibu perhatikan semuanya dalam keadaan sehat, ceria, dan bahagia ya bersama keluarga terkasih. Nah, tadi sudah kita berdoa, diawali dengan doa, pembacaan Pancasila dan dasar Dharma Pramuka. Oke. Oke, ini adalah upacara. Ya, nanti ketika kita sudah aktif atau sudah pandemi ini berakhir, maka sekolah dibuka, kelas tatap muka akan dibuka secara normal. Ya, mungkin saat ini kita baru terbatas ya teman-teman. Tapi kalau sudah normal, Ibu sih, kalau per kelas itu sedikit ya teman-teman. Jadi kalau per jenjang itu berarti kita penggalang itu berarti SMP, tingkat SMP ya. Itu dari kelas 7 sampai kelas 9 pramuka itu jadi 1. Nah, maka ini terdapat dalam eskul ya. Maka di dalam pramuka kita wajib mengadakan upacara setiap pertemuan. Ya, teman-teman. Jadi ada pertemuan, jadi wajib untuk upacara setiap pertemuan sebelum melakukan kegiatan kepramukaan. Mengapa sih upacara pramuka penggalang itu penting? Pasti ada pertanyaan. Apa sih kita harus upacara ya Bu Rika? Ya. Oke. Sorry. 1. Melalui upacara itu dapat ditanamkan nilai-nilai kedisiplinan. Ya, berarti disiplin, tepat waktu hadir. Ya, kita diberikan, mohon maaf agak terlambat karena Zoom Ibu Rika Zoom yang tadi barusan. Jadi ini Ibu hari ini tuh Ibu Rika dari jam 12 sampai sekarang itu ada kelas. Jadi ketika pergantian jam itu Ibu Rika harus convert video dulu sebentar. Lagi loading. Karena nanti tiba-tiba kalau Ibu Rika buka Zoom baru, takutnya untuk yang loading sama yang ini agak susah. Ya, loading untuk menyimpan video yang tadi itu takutnya hilang ya. Jadi agak terlambat masuk tadi, mohon maaf. Mungkin seterusnya juga akan seperti itu. Terlambatnya tidak akan lama-lama lagi ya. Lalu kerapihan di sini. Kerapihan dalam kalian berpakaian, menggunakan pakaian pramuka. Karena kita harus pakai setangan leher ya, terus pakai atribut tanda-tanda pramuka lainnya ya. Lalu selain itu juga kerjasama. Bagaimana kerjasama antara ketua regu dengan anggotanya. Dan tanggung jawab, ini dia yang terpenting ya. Bagaimana kalian bertanggung jawab dalam mengadakan upacara. Karena biasanya upacara itu bergiliran. Minggu ini tugasnya siapa, minggu depan tugasnya regu mana. Nah, itu dia tanggung jawab. Jangan sampai ketika mau upacara, loh kok petugasnya tidak ada. Gitu ya. Tugasnya siapa, regu siapa? Nah, itu dia tanggung jawab. Oh, bukan saya, Bu. Oh, ya, ada yang seperti itu. Ya. Lalu yang kedua, ya teman-teman. Bentar ya. Tiba-tiba atau sorry. Yang kedua, itu sebagai alat pendidikan untuk menanamkan jiwa nasionalisme. Ya, patriotisme dan cinta tanah air dan pendidikan watak kewarganegaraan lainnya. Jadi menanamkan rasa jiwa nasionalisme, bagaimana kalian di sini ditanamkan menjadi seseorang yang cinta pada tanah air.
seperti kemarin ya, Ibu Rika suruh kalian, Ibu tugaskan kalian untuk membuat video lagu melalui TikTok ya, lagu perjuangan, lagu nasional Indonesia. Itu menanamkan rasa, jangan sampai kamu nggak tahu lagu nasional kita apa, ya. Lalu patriotisme, bagaimana kamu yang belum kumpulkan ataupun yang tidak membuat, itu kalian harus bertanggung jawab. Itu jiwa seorang patriot. Ibu mohon maaf Bu, saya ada ini dan ini dan ini. Ya, seperti kemarin nih, dia berkelompok, regunya kan perempuan semua. Tapi yang kerja hanya satu. Akhirnya ya dia kumpulkan lah yang dia buat. Meskipun secara berkelompok. Dan ternyata dia menang ikut lomba TikTok itu. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ya berjiwa patriot. Fakta kebangsaan. Fakta kebangsaan itu yaitu cinta tanah air, berbudi luhur, suka membantu sesama, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, sebagai alat pendidikan untuk memberikan penghargaan atas prestasi baik yang dilakukan oleh seorang anggota, regu, pasukan, atau bahkan gugus depan gerakan pramuka. Jadi ini adalah alat pendidikan, memberikan penghargaan sebagai prestasi yang baik. Ya. Lalu yang keempat, sebagai alat pendidikan yang efektif, hikmat, menyenangkan, membanggakan, dan memberikan pengalaman yang mendalam bagi para pramuka penggalang. Jadi kalian belajar untuk hikmat. Dan bangga pada diri sendiri, wah saya adalah pramuka Indonesia. Bagian dari pramuka penggalang di CTS. Dan memberikan pengalaman pada kalian. Yang jelas pengalaman yang menyenangkan. Ya, dalam upacara ini. Oke. Itu dia sepintas tentang. Lalu ada jenis upacara pasukan penggalang. Ya, apa saja sih upacara itu? Ya. Ada 4 upacaranya yang akan kita lakukan ada 5. Apa saja jenis-jenis upacara itu? Ya, banyak nih teman-teman ternyata. Ya, ada upacara pembukaan latihan. Ya, ini setiap pertemuan selalu ada. Ya, lalu 2 upacara penutupan latihan. Jadi upacara pembukaan dan ada juga penutupan. Yang ketiga ada upacara pelantikan. Ketika kalian sudah dilantik menjadi seorang pramuka Indonesia, maka ada upacara pelantikannya. Lalu yang keempat ada upacara kenaikan tingkat. Kenaikan tingkat ini dari penggalang ramu naik menjadi penggalang sampai ada 3 tingkat ya. Lalu yang kelima upacara penerimaan anggota baru. Ini biasanya ada murid pindahan ya dari sekolah lain. Maka kita akan mengadakan upacara penerimaan anggota baru. Ya. Sorry. Nomor 6, upacara pelantikan pemimpin atau wakil pemimpin regu dan penyerahan bendera regu. Jadi
di mana di sini dilantik ini pinru ya, pemimpin regu dan wakilnya dengan menyerahkan bendera regunya. Nah, regunya misalnya kamu elang. Nah, bendera regunya itu adalah elang. Diserahkan oleh ketua kakak pembina kepada ketika pada upacara pelantikan itu kepada pemimpin ataupun wakil pemimpin regu. Ya. Ini biasanya dilakukan di setiap naik ke tingkatan ya. Lalu yang ketujuh ya teman-teman, yang ketujuh itu upacara penyematan tanda regu bagi anggota baru. Bagi anggota regu yang ya, jadi dicematkan di sini. Biasanya tangan di leher ya. Ataupun ya penyematan tanda regu. Ataupun di sini nanti misalnya regunya itu dia apakah dia binat, apa hewan ataupun nama bunga. Bisa di sini. Dikasih lalu nanti dijahit taruh di rumah. Dijahit di rumah, ditempelkan di lengan sebelah kiri. Lalu yang ke-8 itu adalah upacara pemberian penghargaan prestasi baik perorangan ataupun regu. Ya. Nah, itu tentang jenis-jenis upacaranya. Lalu bentuk barisan upacara seperti apa? Ayo teman-teman. Ya, jadi upacara di Satuan Pramuka Penggalang adalah bentuknya angkare. Karena perhatian dan perkembangan jiwanya telah terbuka. Nah, ini bentuknya angkare. Di mana nanti kakak pembinanya posisi di tengah. Di depan tiang bendera merah putih. Lalu ini pratama. Nah, ini adalah ketua regu. Ya. Ketua regu dan wakil regunya. Ketua regu dan wakil regunya. Ya, sampai membentuk letter U. Tengah-tengah ini, 3 ini adalah yang membacakan dasar doa, pembacaan doa, yang bertugas untuk memimpin doa, pembacaan Pancasila, dan dasar Dharma Pramuka. Ya. Oke, bentuknya seperti ini. Angkare. Letter U. Ya, seperti tadi sudah Ibu jelaskan, di sini untuk kakak pembina, untuk pembinanya. Lalu di sini wakil pimpinan regu. Nah, ini pimpinan regunya. Ini pratama. Lalu yang di sini yang panjang ini adalah regu. Saya di sini ada yang ingin bertanya, teman-teman? Sebelum Ibu Rika lanjut. Tidak ada ya? Oke. Menyiapkan perlengkapan upacara. Apa saja sih yang harus dipersiapkan? Ya, teman-teman. Ya. Oke. Kita tidak menggunakan tiang bendera di depan ini ya, seperti di ruang di upacara biasa. Biasanya karena kita hanya sedikit, itu kita menggunakan aula sekolah. Ya, dibagi 2, di halaman juga boleh, di lapangan sekolah juga boleh, tapi lihat situasi, kok terlalu panas, kita lebih baik di indoor, di dalam ruangan. Ya, tapi kalau sejuk, itu bisa. Dan dibagi 2, upacaranya ini ya teman-teman, regu laki-laki dan regu perempuan. Ya. Jadi apa saja yang harus disiapkan? Oke, bendera merah putih. Harus disiapkan bendera merah putihnya, lalu persiapkan juga tiang benderanya.
Lalu siapkan teks Pancasila dan teks Dasar Dharma. Kalau doa kita secara spontan ya teman-teman. Jadi ini yang harus dipersiapkan. Bendera merah putih, tiang bendera, teks Pancasila, dan teks Dasar Dharma Pramuka. Nah, bagaimana pelaksanaan upacaranya? Ya. Seperti tadi sudah dilihat ya teman-teman. Sorry. Ya. Gimana? Oke, satu orang yang pemimpin upacara ya atau pratama. Lalu satu orang pembina upacara ya. Dan 3 orang pengibar bendera, 1 orang pembaca Dasa Dharma, dan 1 orang lagi untuk membaca pembaca pramuka. Nah, bagaimana urutan pembukaan pasukan penggalang? Oke, nah upacara pembukaan latihan pasukan penggalang 1. Pemeriksaan kebersihan dan kerapihan anggota oleh pratama. Ya. Oke. Jadi nanti kok ini langsung penutupan, maaf. Jadi nanti pada saat upacara penutupan ini diperiksa dulu kerapihan anggota keluarga, setiap anggotanya, ya. Sorry. Oke, maaf. Jadi gini ya teman-teman. Jadi pada pembukaan itu diperiksa dulu kebersihan dan kerapihan oleh anggota pratama. Jadi dilihat kukunya, ya. Lalu pakaiannya rapi tidak? Itulah pratama. Dilihat per regu semua. Lalu yang kedua, regu petugas menyiapkan perlengkapan upacara seperti bendera merah putih, tiang benderanya, lalu teks Dasa Dharma Pramuka. Lalu yang ketiga, pratama itu mengumpulkan anggotanya untuk membentuk angkare di hadapan tiang bendera. Jadi pratama itu panggil ketua regu. Ketua regunya aja dipanggil. Jadi nanti ketua regunya yang akan mempersiapkan regunya masing-masing. Lalu memberikan laporan kepada pratama bahwa regu A siap, regu B siap, regu C siap. Maka upacara bisa dilaksanakan. Lalu pratama mengecek petugas upacara sudah beres belum? Jika sudah beres, maka yang menjemput pembina penggalang itu adalah pratama. Misalnya pembinanya itu Ibu Rika. Ibu Rika masih di ruang guru. Pertama panggil, permisi Bu. Selamat siang Bu. Upacara pembukaan latihan pasukan penggalang siap dilaksanakan. Lalu Ibu Rika jawab, baik, siap laksanakan, jalankan, siap jalankan. Nah seperti itu pratama. Lalu akhirnya pratama sudah menjemput. Nah Ibu Rika sebagai pemimpin pembina upacara atau pembina penggalang mengambil tempat di hadapan pasukan. Para pembantu pembina itu berada di belakang pembina upacara. Ya, nah sesudah memimpin penghormatan, pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara. Nah, pembina penggalang itu kemudian kembali ke regunya. Lalu pengibaran sang merah putih oleh petugas. Pembina upacara membaca Pancasila yang ditirukan oleh anggota pasukan. Jadi yang baca itu Ibu Rika. Ya. Yang baca itu adalah Ibu Rika. Jadi jalannya mengikuti. Ya, jadi
membaca Pancasila ditirukan oleh anggota pasukannya. Lalu yang ke-9 itu adalah pembacaan dasar dharma oleh petugas. Lalu yang ke-10 kata pengantar, pembina upacara atau pembina penggalang ya, tentang tema latihannya. Jadi kita akan membahas tentang apa saja. Nah, itu adalah tugas Ibu Rika. Ya, sebagai pembina upacara. Lalu sesudah itu pembina upacara atau pembina penggalang memimpin doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Lalu yang ke-12 pasukan diserahkan kepada Pratama untuk melanjutkan acara. Nah, Pratama memimpin penghormatan pasukan kepada pembina upacara. Ya, atau pembina penggalang. Lalu pembina upacara atau pembina penggalang mengucapkan rasa terima kasih. Jadi kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Lapor, upacara hari ini telah selesai. Nanti Ibu akan jawab, silakan bubarkan. Siap, bubarkan. Gitu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tidak lupa Ibu mengucapkan terima kasih kepada yang sudah bantu Ibu Rika tadi ya, sehingga upacara tadi berjalan dengan baik. Lalu pertama membubarkan barisan, lalu bagaimana dengan urutan upacara penutupan pasukan penggalang? Ya. Nah, pertama periksa kerapihan setiap anggota. Pratama memanggil pasukan untuk membentuk formasi angkere yang menghadap bendera. Sama seperti tadi ya, pembina penggalang dijemput, sudah dijemput mengambil tempat di hadapan pasukan diikuti oleh para pembantu pembina. Nah, sesudah memimpin penghormatan, menyerahkan kembali kepada pembina, ya teman-teman. Lalu petugas bendera menurunkan sang-sang kamera putih untuk disimpan. Lalu pembina upacara memimpin penghormatan. Ya, jadi nanti Ibu bilang kepada sang-sang kamera putih, hormat, gerak. Nah, itu semua hormat. Tegak, gerak, sampai bendera itu turun. Baru kita tegak. Ya, nah pengumuman tentang regu petugas upacara untuk yang akan datang. Jadi akan dijelaskan, oke, untuk minggu depan petugasnya siapa, regu siapa, dan disiapkan dengan baik. Nah, sesudah itu ya, pimpin doa. Jadi dilanjutkan dengan penyerahan pasukan kepada Pratama. Jadi nanti Pratama akan melanjutkan, oke, petugasnya nanti regu siapa. Tadi sekarang A, berarti minggu depan B. Seperti itu. Lalu Pratama maju satu langkah, lalu memimpin penghormatan kepada pembina upacara, kemudian membubarkan barisan. Pembina penggalang sama seperti tadi di awal, mengucapkan terima kasih kepada pembantunya, lalu bubar. Oke, sekian pembelajaran kita pada sore hari ini. Apakah ada pertanyaan? Belum bubar ya, belum ya. Apakah ada pertanyaan teman-teman untuk pramuka ini? Jadi pembantunya itu bukan pembantu servant ya, yang berpikir negatif seperti itu, tapi yang membantu membawa teks proklamasi. Teks Pancasila, lalu yang membantu membaca Dasar Dharma Pramuka. Oke, sampai di sini teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Paham semua? Mudah kan? Emang pramuka itu mudah sekali ya. Enaknya sih langsung praktek ya teman-teman ya. Tapi ya kondisinya tidak memungkinkan. Oke, apakah ada yang tidak ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, berarti Ibu mau tanya. Oke, Stanley. Apakah ketika upacara
regu laki-laki dan regu perempuan boleh melakukan upacara secara bersama-sama? Tidak boleh. Oke, bagus. Tidak boleh. Dom, mengapa tidak boleh? Karena pramuka emang kayak gitu. Simpel banget. Karena pramuka memang kayak gitu. Ya kayak gitu emang. Waktu itu tanya kan ibu bilang kayak gitu. Iya, kayak gitunya gimana gitu loh. Ya, karena ya Harus kan nanti kan dipisah. pramuka kan harus dipisah. Karena kalau satu tim nanti mereka di tenda sama terus ya gitulah. Oke, baik, terima kasih Dom. Jadi begini ya teman-teman, dipisah karena memang kebetulan pramuka laki-laki dan perempuan memang harus dipisah. Jadi nanti pramukanya, upacaranya pun juga terpisah. Karena nanti ketika ada yaitu fisik laki-laki dan perempuan kan berbeda ya. Jadi nanti kalau ada kegiatan, kalau laki-laki kan kegiatannya agak berat ya, sedangkan perempuan itu tidak bisa ya lakukan seperti hal-hal yang seperti benar-benar yang dilakukan oleh laki-laki. Memang sih semua kegiatan yang dilakukan laki-laki perempuan pun bisa. Tapi kan ada saat tertentu di mana ada di bagian tertentu di mana wanita tidak bisa melakukannya. Ya. Oke. Baik. Ibu mau tanya Deren untuk pertanyaan terakhir. Pembacaan apa saja di upacara ini yang harus kita bacakan? Teks apa saja yang akan kita bacakan di dalam upacara bendera? Proklamasi. Hah? Proklamasi? Ulang tahun Indonesia dong. Ada teks apa yo? Carol? Jolen? Ada teks apa saja? Ayo silakan teman-teman. Nashel? Jen? Waduh, sudah bel ya teman-teman. Baik, kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita akan lanjutkan kembali minggu depan. Salam sehat selalu. Salam Pramuka. Terima kasih teman-teman. Salam dari Binjai. Terima kasih Ibu. Ibu, makasih, Bu. Oke, dan Oh, ya, terima terima kasih, kasih. Ibu, terima kasih. Ya.